Sebanyak 357 jemaah haji asal Asahan, Sumatera Utara tiba di daerah asal setelah menempuh perjalanan dari Bandara Kuala Namu dan Asrama Haji Medan. 7 bus yang membawa jemaah haji tiba di Komplek Masjid Haji Ahmad Bakri, Kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, Senin 24 Juni 2024. Kedatangan jemaah haji asal Asahan ini disambut bahagia oleh keluarga dan kerabat yang sudah menunggu sejak pagi hari. Bupati Asahan yang diwakili oleh Asisten 1 Pemerintahan, Kepala Dinas, dan Forkopimda menyambut rombongan haji ini. Dari kloter ini, 3 jemaah haji meninggal dunia ketika berada di Mekah dan dikebumikan di Tanah Suci. Kloter pertama, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Namun ada 3 saudara kita, jemaah kita yang meninggal di sana dan dimakamkan di sana. Tadi sama saya sampaikan bahwa yang pertama almarhum Bapak Haji Muhammad Faisal Sinaga dari Kecamatan Mandugi. Kemudian almarhum Ibu Hajah Saimah Damanik dari Ambalutu, Bintupane. Dan yang ketiga Ibu Hajah Nainah Kutimin dari Pulau Rakyat. Ini hanya barang-barang aja yang bisa kembali ke daerah untuk diserahkan oleh panitia nanti kepada masing-masing keluarga, dan para jenazah itu dimakamkan di makam. Berapa jumlah jemaah haji yang sampai ini Pak sama petugasnya Pak? Jemaah bersama petugas semua 360, tapi yang kembali kemari hanya 357 orang karena 3 orang meninggal dunia. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Yayasan Rapi Rai Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School tingkatan taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama mewisuda secara keseluruhan sebanyak 160 siswa-siswi berprestasi. Dari 180 siswa-siswi ini, sebanyak 60 siswa diwisuda tahfiz yang menghafal Al-Quran 2 juz dan 1 juz. Diawali dengan tarian persembahan dan bakat seni serta kreativitas yang dimiliki oleh siswa-siswi Yayasan Rapi Rai Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School, menjadi pembuka prosesi wisuda siswa-siswi Ulul Ilmi Islamic School. Wisuda yang dilakukan pada tingkatan taman kanak-kanak, tingkatan sekolah dasar, dan tingkatan sekolah menengah pertama dilaksanakan di Ballroom Grand City Hall, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu lalu. Yayasan Rapi Rai Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School masih menggunakan metode pembelajaran mendidik dengan hati agar siswa-siswi terasa nyaman ketika mengikuti proses pembelajaran. Kepala Yayasan Rapi Rai Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School, Irwan Rai, berharap kepada siswa-siswi yang diwisuda bisa lebih baik lagi ke jenjang yang berikutnya, dan berharap kepada para hafiz Al-Quran agar bisa menghafal sampai 30 juz. Kali ini Yayasan Rapi Rai Putra Tama Ulul Ilmi Islamic School memiliki program untuk anak-anak yang hafal Al-Quran 30 juz mendapatkan beasiswa 100%. Hari ini mengadakan acara pelepasan dan wisuda bagi siswa-siswi yang habis Al-Quran. Hari ini kita ada total semua kurang lebih 120 siswa yang wisuda, dan kemudian ada beberapa 60-an yang tadi tahfiz, wisuda tahfiz yang telah hafal Al-Quran, ada yang 2 juz, 3 juz, ada juga yang 1 juz. Alhamdulillah selama ini anak saya sekolah di Islamic School, mereka mempunyai program unggul yang terbaik, sangat bagus karena mengajarkan adab, akhlak. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahan Situmorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-78, Polres Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar program bedah rumah milik warga serta memberikan bantuan sepeda kepada pelajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas, dan juga memberikan bantuan sembako untuk warga. Sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat serta memperingati HUT Bayangkara ke-78, Polres Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar program bedah rumah yang dilaksanakan di Desa Durian Daun, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin. Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolres Banyuasin AKBP Firly Rosa Putra, Wakapolres Banyuasin Kompol Ardiansyah, Camat Suak Tapeh Bambang Sriadi, serta Kepala Desa, Kapolsek, dan Ramil, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Kapolres Banyuasin AKBP Firly Rosa Putra juga memberikan kunci rumah yang selesai direalisasi
serta memberikan bantuan sepeda kepada pelajar SD, SMP, serta SMA. Bahkan Bayangkari Polres Banyuasin juga memberikan bantuan sembako dan cenderamata untuk warga. Acara yang disambut meriah oleh warga ini merupakan wujud polisi bersama masyarakat. Kami menyalurkan rasa tali asih kita dari Polres Banyuasin kepada masyarakat Durian Daun. Kegiatannya adalah bedah rumah dan pemberian atau memberikan bantuan sosial, baik itu kepada anak-anak didik sekolah, SD, SMP, SMA, dan bakti sosial Bayangkari kepada masyarakat Durian Daun. Sebenarnya tidak lain dan tidak bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendekatkan diri kepolisian kepada masyarakat. Yang ketiga, kami tentu memohon doa dari semua lapisan masyarakat untuk selalu memberikan rasa percayanya kepada Polri, TNI, agar kami dapat melakukan tugas-tugas pokok kami melayani masyarakat dengan baik. Usai menggelar program bedah rumah, Kapolres Banyuasin bersama tokoh masyarakat serta jajaran kepolisian Polres Banyuasin menggelar foto bersama. Rencananya, program rumah yang sudah dilaksanakan oleh Polres Banyuasin akan terus dilaksanakan di berbagai wilayah di wilayah Kabupaten Banyuasin. Dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Sebagai bentuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang ke-78 tanggal 1 Juli 2024, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Deli Serdang menggelar Festival Kuliner Deli Serdang 2024 Jumat 28 Juni 2024. Acara ini dihadiri langsung Pelaksana Harian PLH Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Deli Serdang, Citra Effendi Capa, Kadisbud Porapar Ismail, dan Ramil Lubuk Pakam Kapten Poniman, Kabak Rem Polres Deli Serdang Mahyu Daniel, pimpinan BUMN, BUMD Deli Serdang, dan tamu kehormatan lainnya. Citra Effendi Capa selaku PLH Sekda Kabupaten Deli Serdang membuka Festival Kuliner Deli Serdang yang digelar di Plaza Kuliner Deli Serdang, Jalan Medan Lubuk Pakam, Kelurahan Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam. Acara ini berlangsung selama 3 hari, mulai 28 hingga 30 Juni 2024. Festival kuliner tahun ini mengusung tema Jelajah Ragam dan Rasa Kuliner Deli Serdang. Kita melihat ada kemajuan, pesta kuliner tahun ini semakin lebih baik daripada tahun sebelumnya. Harapan kita kepada masyarakat, kiranya dengan adanya acara ini juga menjadi hiburan salah satunya, kemudian juga bisa mengembangkan kreativitas para UMKM untuk melakukan kreativitas yang diberikan di sini kesempatan untuk menawarkan produk-produknya yang bisa nanti mempromosikan sehingga bisa meningkatkan menjadi usaha mereka bisa lebih baik ke depan. Kegiatan ini adalah bagian dari memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang, yaitu Festival Kuliner Deli Serdang. Jadi seperti yang dikatakan Pak Sekda tadi, ini kita jadikan momen untuk bisa mempromosikan hasil-hasil produk UMKM kuliner di Kabupaten Deli Serdang. Jadi mari kita manfaatkan pada para pelaku kuliner kesempatan ini untuk bisa lebih mempromosikan hasil produk-produk mereka. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Tanjung Pinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terus berbenah dengan menata sejumlah wilayah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Salah satu wilayah yang menjadi fokus penataan melalui program revitalisasi adalah Pusat Kota Lama sepanjang Jalan Merdeka dan Jalan Teguh Umar. Sebagai pusat kota lama yang memiliki sejarah panjang di Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Merdeka dan Jalan Teguh Umar Kota Tanjung Pinang kini semakin indah dengan adanya program revitalisasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepri sejak beberapa tahun terakhir. Bangunan lama dan trotoar yang dulu terlihat kusam kini mulai berwarna-warni serta tertata rapi dengan penambahan berbagai ornamen lampu hias. Kabel-kabel yang dulu semraut kini juga sudah mulai dirapikan secara bertahap. Kawasan pusat kota lama yang di dalamnya terdapat sejumlah bangunan bersejarah seperti Gereja Ayam, Masjid Agung Al-Hikmah, kini juga sudah terlihat lebih menarik setelah direvitalisasi. Revitalisasi kawasan pusat kota lama Tanjung Pinang ini menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh pemerintah Provinsi Kepri, dengan tujuan untuk menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Segera Jalan Merdeka yang lebar itu kita akan jadikan juga malam hari pusat kuliner. Tapi jaminannya adalah kebersihan, keamanan, ya. Biar juga di situ jadi ajang pembauran juga. Biasanya di mana-mana, di Akau, di mana semua kita membaur bersama-sama.
Ya, saya kira makanan kita menarik, kuliner kita menarik, tinggal nanti Jalan Gurindam udah beres, pembangunan 2 gedung dan nanti yang lain beres, sehingga banyak pilihan-pilihan orang. Upaya pembangunan untuk menarik wisatawan dan memperindah kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepri juga dilakukan dengan memperindah kawasan tepi laut, yaitu Taman Gurindam 12 yang berdampingan dengan kawasan Jalan Merdeka dan Jalan Tengku Umar Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Lebih dari 5 juta batang rokok tanpa pita atau rokok ilegal hasil penindakan Bea Cukai Tembilahan pada bulan Mei 2023 dan Mei 2024 dimusnahkan Bea dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya C Tembilahan. Rokok ilegal sebanyak 5,9 juta yang bernilai 3,2 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sekitar 5,49 miliar ini dimusnahkan selama 4 hari dengan cara dipotong dan belah untuk menghilangkan fungsi utamanya dan kemudian ditimbun di tempat pembuangan akhir sehingga tak bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian selain memusnahkan rokok ilegal, Bea Cukai Tembilahan juga memusnahkan 326 botol dan 384 kaleng minuman keras serta 2.854 kosmetik. Kegiatan pemusnahan ini merupakan salah satu kontribusi Bea Cukai Tembilahan sebagai unit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang-barang yang dimusnahkan tadi berbagai macam ya. Salah satu beberapanya adalah barang kena cukai, yaitu hasil tembakau, rokok ya, kalau kita sebut rokok ya, yang tidak dilekati pita cukai, polos ya. Kemudian ada juga minuman beralkohol ya, atau MMA berupa bir tadi ya, kemudian arak Bali, dan kemudian juga ada juga berbagai macam jenis kosmetika yang tidak mempunyai izin impor ya, yang termasuk barang yang dilarang atau dibatasi berdasarkan peraturan BPOM. Dan juga kita melakukan tiba 2 unit speedboat yang nantinya akan digunakan sebagai ambulans air ya. Itu juga adalah hasil penindakan Bea Cukai Tembilahan. Sementara terkait kendaraan sarana pengangkut barang ilegal tersebut yang disita Bea Cukai Tembilahan, yaitu 2 unit speedboat mesin 40 PK senilai 60 juta rupiah dihibahkan untuk ke 2 desa pesisir di Indragiri Hilir. Dari Kabupaten Inhil, Arif Budiman Superto, TV One mengabarkan. Rektor Universitas Medan Area, Dadan Ramdan, mewisuda sebanyak 810 lulusan sarjana, magister, dan program doktor. Di tahun 2024, LL Dikti Wilayah 1 mengusulkan Universitas Medan Area, UMA, sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Wisuda Universitas Medan Area periode pertama tahun 2024 berlangsung di gelanggang mahasiswa Kampus 1 UMA, Jalan Kolam, Medan Estate, Kota Medan, Sumatera Utara. Wisuda dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Ketua Yayasan Haji Agus Salim, beserta orang tua wali para wisudawan. Mengambil tema integritas Tridharma perguruan tinggi dalam mewujudkan generasi tangguh dan profesional yang berwawasan lingkungan menuju Green Digital University tahun 2029. UMA mewisudakan 810 mahasiswa terdiri dari 741 sarjana, 64 orang program magister, dan 2 orang doktor sekaligus mengukuhkan 3 guru besar. Di tahun 2024, Universitas Medan Area mendapatkan pencapaian dan kepercayaan dari LL Dikti Wilayah 1 sebagai perguruan tinggi kedua di Sumatera Utara yang masuk pada program perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Di 2024 ini di Sumatera Utara kami dari LL Dikti Wilayah 1 memprogramkan 5 perguruan tinggi di Sumatera Utara harus unggul, dan sudah ada 1 UNPRI, dan UMA yang kedua akan divisit. Sesudah itu ada 3 perguruan tinggi lagi akan divisit sampai bulan 11. Para lembaga LDT Wilayah 1 ya, suatu saat ya, sebulan ke depan ya, dia meminta UMA untuk menjadi perguruan tinggi yang punya tingkat akreditasi perguruan tingginya unggul. Nah, ini suatu kesempatan dan tantangan kami ya, mudah-mudahan hal itu bisa dicapai secepat mungkin. Tentu kami akan lebih semangat ya, dengan adanya tantangan tersebut ya, untuk mempersiapkan apa yang diperlukan untuk akreditasi
perguruan tinggi nasional. Universitas Medan Raya merupakan lembaga pendidikan swasta terbaik di Sumatera Utara dan swasta terbaik ke-10 se-Indonesia yang telah banyak meraih prestasi di kancah nasional maupun internasional. Memiliki fasilitas lengkap modern dan SDM berpengalaman dan berkualitas. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Ketua Umum DPP Persaudaraan Pomparan Raja Silahi Sabungan Indonesia atau PPRSI, Martua Situngkir, resmi dilantik Minggu 30 Juni 2024 lalu di Hotel Emerald, Kota Medan. Martua Situngkir terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPRSI periode 2024-2029 dalam musyawarah besar kedua yang digelar di Medan pada 30 Maret 2024 lalu. Usai menerima bendera petaka keorganisasian dari para penasehat Persaudaraan Pomparan Silahi Sabungan, Martua Situngkir mengajak keluarga besar Pomparan atau keturunan tersebut dimanapun berada untuk memperkuat ikatan persaudaraan. Turut hadir dalam acara itu antara lain Wali Kota Medan Bobi Nasution serta para pejabat dan sejumlah tokoh lainnya. Pada kesempatan itu, keluarga besar Silahi Sabungan menjadikan PPRSI sebagai forum semakin merekatkan ikatan persaudaraan untuk melahirkan gagasan dan ide strategis di tengah tantangan maupun kemajuan teknologi yang semakin pesat. Jadi kita merencanakan dengan terbentuknya kepengurusan ini berusaha untuk meningkatkan persatuan kesatuan dan di pihak lain. Mungkin kami akan berusaha dalam bidang kesejahteraan maupun bagaimana kira-kira SDM daripada generasi muda. Antara lain melalui beasiswa. Kedua, sekarang kita lihat bahwa kepingan surga adalah Danau Toba. Kami mengharapkan nanti supaya mengembangkan daerah pariwisata. Apalagi Silahi Sabungan ini tidak terlepas dari daerah wisata, yaitu Kabupaten Dairi. Mulai sekarang ke depan, yang kurang baik itu kita tinggalkan, tapi yang ini kita sepakat kita bersatu untuk melaksanakan pembangunan itu baik sosial, baik di bidang lain untuk kita laksanakan. PPRSI diikuti 8 marga yaitu Loho Raja, Tungkir Raja, Sondi Raja, Buta Raja, Bariba Raja, Debang Raja, Batu Raja, dan Si Raja Tambun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Polres Serdang Bedagai menggelar kegiatan perlombaan olahraga bagi warga Kabupaten Sergai dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78. Semarak kemeriahan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 juga dilakukan Polres Sergai Polda Sumatera Utara, di mana seluruh jajaran Polres Sergai bersama warga Kabupaten Serdang Bedagai mengikuti berbagai kegiatan lomba terkhusus pada bidang olahraga. Selain basket, tenis meja, voli, penanaman pohon serta mini soccer juga turut digelar pihak Polres Sergai agar semakin mempererat silaturahmi Forkopim Kabupaten Serdang Bedagai. Pegelaran mini soccer juga dipersembahkan untuk anak-anak berusia 12 tahun yang tujuannya untuk mengasah kemampuan anak sejak dini agar nantinya generasi masa depan bangsa tersebut lepas dari jerat narkoba serta kejahatan di kemudian hari. Kejuaraan ini pun dimenangkan satuan gabungan di bawah asuhan Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda dan juga dipanitiakan oleh Sat Narkoba Polres Sergai. Oksi berpesan agar kegiatan serupa terus dilakukan. Selain dalam rangka HUT Bayangkara, nantinya hal ini menjadi perhatian khusus Pemkab Sergai guna mengembangkan bakat anak-anak di Kabupaten Serdang Bedagai. Ini biasa kita dalam rangka HUT Bayangkara ke-78, tahun kemarin juga kita laksanakan U12 mini soccer dan memang antusias dari anak-anak di Kabupaten Serdang Bedagai ini memang sangat baik dan kita selalu memfasilitasi untuk olahraga sehingga mereka berprestasi dan ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita laksanakan. Ya, semoga ini berlanjut. Kita sudah sampaikan kepada Pemkab juga bahwa ini kalau bisa menjadi agenda tahunan sehingga anak-anak bisa berprestasi dan berkompetisi di jalur yang tepat. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Zulpan Balu, TV One mengabarkan.